Salam sejahtera sahabat GKI, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Eko Priyadona Susetyo dalam Sapaan Gembala GKI. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk belajar dari firman-Mu, oleh karena itu bimbinglah kami dan tuntunlah kami. Buka akal budi dan pengertian kami, sehingga kami dapat mengenal-Mu dengan lebih baik lagi. Dan kiranya firman-Mu inilah yang menjadi terang bagi kehidupan kami, menuntun kami untuk senantiasa hidup di jalan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat GKI terkasih, di tengah dunia yang semakin individualis, kepedulian terhadap sesama menjadi nilai yang semakin langka. Saat hubungan sosial merenggang dan empati menurun, banyak orang merasa sendiri dan diabaikan. Renungan kali ini mau mengajak kita menggali kembali esensi dari sebuah perhatian berdasarkan pada firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 26. Mari kita membacanya bersama. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperhatikan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sahabat GKI, 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 26 mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saling peduli. Ada satu tubuh tapi banyak anggota. Perumpamaan tentang tubuh Kristus ini mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki peran dan fungsi yang berbeda, kita adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Setiap anggota penting dan setiap anggota memiliki tujuan unik. Anggota tubuh yang tampak lemah atau kurang terhormat justru diberi perhatian dan penghormatan khusus. Ini mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan mereka yang seringkali terabaikan. Dan 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 26 juga mengajarkan ketika satu anggota menderita maka seluruh tubuh ikut merasakan sakitnya. Ketika satu anggota dimuliakan, seluruh anggota tubuh bersukacita. Inilah esensi dari kepedulian sejati. Sahabat GKI, kepedulian sejati tidak memandang status, penampilan, atau latar belakang seseorang. Setiap orang memiliki nilai yang sama dan berhak mendapatkan perhatian dan kasih yang tulus. Perhatian sejati melampaui batas-batas perbedaan dan menghubungkan kita dalam kemanusiaan yang sama. Di sekitar kita ada banyak orang yang sering kali terabaikan. Beberapa di antaranya adalah orang yang sakit, kaum lansia, minoritas, atau mereka yang tidak menonjol dalam masyarakat. Dengan memperhatikan mereka, kita berbagi beban. Dan dengan berbagi beban, kita meringankan penderitaan mereka, baik secara emosional maupun secara praktis. 1 Korintus 12 juga mengajarkan pada kita untuk merayakan keberhasilan. Ketika kita bersukacita dalam keberhasilan orang lain tanpa iri hati, itu menunjukkan bahwa kebahagiaan mereka adalah juga kebahagiaan kita. Komunitas yang sehat ditandai dengan kepekaan terhadap kebutuhan sesama. Tidak ada yang dilupakan,
Tidak ada yang disisihkan. Saling menolong itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang semakin erat dan semakin bermakna. Sahabat GKI yang terkasih, kini mari kita bertindak untuk memulihkan budaya kepedulian. Mulailah dari diri sendiri. Kembangkanlah kepekaan terhadap kebutuhan orang di sekitar saudara. Luangkan waktu untuk mendengarkan dan memahami perjuangan mereka. Kepedulian dimulai dengan sebuah kesadaran. Lawan budaya acuh tak acuh dengan aksi nyata, dengan mulai memperhatikan sesama. Bantuan praktis, dukungan emosi, atau sekedar kehadiran dapat membuat perbedaan besar bagi seseorang yang membutuhkan. Dan jangan lupa, bangun komunitas peduli. Jadilah katalisator yang menggerakkan orang lain untuk juga peduli. Perhatian di antara sesama lahir ketika orang mulai saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu ciptakan lingkungan di mana kepedulian menjadi nilai utama yang dipraktekkan bersama. Sahabat GKI, mari kita wujudkan kasih Kristus dengan saling peduli setiap hari. Karena dalam kepedulian kita pada sesama, kita merefleksikan kasih Allah yang sempurna. Kita berdoa. Di dunia ini, Tuhan utus kami untuk meneruskan karya kasih-Mu kepada sesama. Dan salah satu karya kasih yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan adalah memperhatikan sesama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati-Mu, agar dengan hati yang tulus seperti hati Kristus, kami dimampukan untuk memperhatikan sesama kami, terlebih mereka yang tersisih dan mereka yang kerap dilupakan. Bimbing kami untuk dapat memberi perhatian pada mereka yang kecil, sebab mereka pun berharga di mata-Mu. Kami buka hati untuk melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mengerjakannya dengan setia. Kami berdoa. Amin.